berikut saya tampilkan beberapa kegiatan untuk mengisi waktu luang teman-teman di rumah supaya tidak bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Eka Prasbus. Nah, sebelum lanjut ke inti video, ada baiknya teman-teman semua untuk mensubscribe channel Eka Prasbus ini supaya channel saya bisa semakin berkembang ya. Nah, sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman? Udah nggak beraktivitas di luar rumah selama 2 minggu? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di masa-masa saat ini tuh pemerintah sangat ketat ya, sudah menyuruh kita untuk berdiam diri di rumah, baik bekerja di rumah, ibadah di rumah maupun belajar di rumah. Tapi yang namanya kalau bekerja di rumah itu susah. Nah, kenapa susah? Kebanyakan orang bekerja itu di luar rumah, tidak di dalam rumah. Nah, apa saja sih dampak bagi penduduk Indonesia? Nah, saya akan membahas dampak dari buat para mania bis Indonesia. Untuk para mania kan juga sering naik bis, ngetrip ya. Ada juga yang sering hunting di terminal maupun di pinggir jalan raya. Nah, kalau sudah ada larangan untuk bepergian di luar rumah, ya kita sebagai mania kan juga harus menaati peraturan yang ada. Nah, maka dari itu saya mohon kepada teman-teman mania semua untuk tetap di rumah dan beraktivitas di rumah ya. Apa saja sih aktivitas yang bisa dilakukan di rumah oleh para bismania? Mungkin saya akan menyimpulkan beberapa aktivitas yang bisa mengisi kegiatan di rumah ketika teman-teman semua lagi bosan ya, alias gabut. Nah, berikut saya tampilkan beberapa kegiatan yang bisa mengisi kegiatan teman-teman di rumah ya. Yang pertama, menggambar. Ya mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan namanya menggambar. Nah, menggambar itu kalian bisa menuangkan ekspresi kalian. Nah, ini bisa kalian bisa menggambar sesuka kalian. Mungkin untuk para bismania, kalian sukanya menggambar bis tentunya ya. Menggambar bis dengan kesukaan kalian. Contohnya saya suka dengan bis Sinar Jaya. Nah, saya itu mau bikin bis Sinar Jaya. Gimana sih caranya? Padahal kan kita tidak boleh ngambil foto. Sedangkan untuk contoh itu perlu foto. Gampang kok. Tinggal kalian masuk ke IG. Di situ sudah banyak sekali contoh buat Anda teman-teman di rumah untuk di sketsa saya. Gampang sekali buat contoh. Yang kedua selanjutnya, teman-teman di rumah bisa membuat paper craft atau miniatur bis. Caranya gampang kok. Cukup menyediakan bahan-bahan seperti kertas paper bas. Nah, kalau kalian mau bikin sama kertas paper bas itu gampang. Nah, jadinya itu nanti seperti ini. Kapan-kapan kalau saya sempat, saya bikin tutorialnya. Cuman bagi saya sih kesulitannya hanya di bagian roda, karena itu sudah kecil, terus bentuknya lingkaran, jadi menurut saya itu agak susah. Nah, ini tampak belakang, ini tampak samping kiri, ini depan, ini HR77 Senopati. Nah, ini yang samping kanan ini agak ngebug, nggak ada tulisan PO Haryanto ya, tapi nggak apa-apa lah, ini kan cuma buat
mengisi waktu luang aja. Yang kedua terus ada, selain kalian menggunakan kertas paper brush, kalian juga bisa menggunakan kertas karton. Nah ini karena menggunakan kertas karton maupun kardus, kalian juga bisa menggunakan kardus bekas untuk buat miniatur. Nah ini miniatur truk buatan adik saya seperti ini ya, mungkin tidak terlalu rapi karena ini kan cuma buat mengisi waktu luang, jadi yang penting kan jadi gitu. Nah, bisa dilihat sendiri ini tampak depannya seperti ini. Ini miniatur truk agak salah server sama channel saya ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini bagian belakangnya, ini bagian samping kanan. Nah, bisa dinilai sendiri buat teman-teman di rumah ya. Nah, kalau sudah jadi kertas paper craft yang tadi itu seperti ini benarnya. Ini tuh saya sebenarnya beli dulu itu seharga berapa, 300.000 katanya. Nah ini miniatur Singer Jaya, bisa dilihat sendiri. Ini tampak belakang, ini samping kiri, bagian depan, dan ini bagian samping kanan. Bodi dari Laksana Karoseri ya, SR2 HD Prime. Nah, untuk caranya gampang kok, cuma kalian cukup menyediakan gunting, lem, sama kertas paper brush aja sih udah jadi sebenarnya. Tapi kalau kalian mau lebih canggih ya bisa menggunakan cutter atau double tip juga bisa. Seenak kalian lah, senyaman kalian membuat miniatur. Nah, next yang ketiga, teman-teman di rumah bisa mengedit video ataupun foto bus. Nah, ini yang sering dilakukan oleh teman-teman saya maupun saya sendiri sih. Jadi kalian itu bisa membuat video sinematik bus. Ya lumayan lah, bisa buat ngisi waktu luang kalian sekitar ya 1-3 jam bisa, tergantung kuat apa enggaknya kalian. Nah, untuk mentahannya sendiri kalian bisa ambil dari YouTube. Biasanya kan ada yang berbagi mentahan di YouTube. Kalau enggak ya di IG juga banyak, terserah sih. Juga dan biasanya juga teman-teman saya membuat vector bis, foto yang di kartun-kartun kan itu loh, kalau kalian tahu. Banyak sih sumber referensinya ya, tinggal pokoknya semua itu ada dari tutorialnya sampai hasilnya itu banyak sekali. Bisa kalian lihat di IG maupun di YouTube. Sekarang udah banyak kok yang bikin tutorial kayak gitu, jadi nggak usah khawatir kehilangan arah atau gimana. Dan next yang keempat itu kalian bisa bermain game bus simulator ya, maupun baik di Android maupun di PC. Apalagi sekarang udah banyak sekali game di Android yang bertemakan simulator bus tentunya ya. Kalau di Android itu ada IDBS, terus ada Coach Bus Simulator, terus ada S Bus Simulator, serta Busit ya. Kalau saya sendiri sih bermain Busit dulunya. Selain itu saya jarang sih. Saya dulu pernah bermain IDBS, Coach Bus Simulator juga udah pernah, S Bus Simulator udah pernah. Tapi yang masih awet sampai sekarang saya bermain gamenya itu Bus Simulator Indonesia. Apalagi kemarin baru update, jadi menambah keseruan waktu liburan saya kali ini ya. Dan kalau di PC itu ada ETS atau Euro Truck Simulator, juga ada UKTS. Nah, sebenarnya itu permainan truk, tapi bisa dikasih mode bis maupun trafficnya kalian juga bisa, soalnya saya tidak mainan itu sih, jadi kurang tahu.
Mungkin bisa kalian coba di rumah ya. Selanjutnya, selanjutnya ini ada yang kelima. Kalian bisa hunting online. Loh, kok hunting online bisa ya? Bisa dong. Caranya gimana? Nah, kalian bisa download aplikasi RTTMC apa itu tulisannya. Silakan cari di Play Store ataupun kalian cari di Chrome. Kalau yang nggak suka download aplikasi ataupun penyimpanannya penuh seperti saya ya, itu bagi kalian yang suka hunting di pinggir jalan maupun di terminal. Makanya kok pilihan tempatnya ada di Simpang Pejagan. Kalau kalian suka bis-bis yang lewat situ kan banyak. Yang mau ke Kedung Roso itu kan pada lewatnya Simpang Pejagan, jadi sudah dijamin banyak lah bis yang lewat situ. Juga banyak, ada lagi di jalur selatan. Kalau di jalur selatan itu ada CCTV di Karanganyar di dekat rel. Itu kalau kalian yang mau hunting murni Jaya Jemblem ataupun apalah yang lewat jalur selatan, itu kalian coba buka yang Karanganyar. Nah, di Wangun juga ada, tapi kan waktunya harus pas. Pinter-pinter kalian nyari waktu banyak bisnya kapan lah. Kalau kalian mau dapat banyak ya cari waktu yang strategis, yang dalam artian waktu yang banyak dilewati oleh bis-bis malam maupun bis pada siang hari ya. Nah, yang keenam, yang terakhir ya. Nah, kalian itu bisa ngetrip online. Loh, kok apa-apa online? Ya iyalah, sekarang zamannya udah canggih, udah maju. Jadi apa-apa itu serba online. Sampai tugas-tugas saja dikirim pakai online. Nah, kalian bisa ngetrip online. Gimana caranya? Kalian bisa buka YouTube dan pilih bis yang akan kalian naiki atau yang kalian idam-idamkan ya. Seperti saya juga suka seperti itu sih. Nah, apalagi sekarang udah banyak YouTuber bus di Indonesia, jadi kalian udah nggak usah pusing-pusing mau cari yang versi seperti apa. Sekarang banyak kreator tripod seperti itulah, udah banyak, tinggal kalian pilih. Nah, salah satunya di channel saya. Kalau kalian yang pengen trip online ataupun yang penasaran dengan bis-bis yang ada di Indonesia, silakan kalian buka sendiri di channel saya. Mungkin di channel saya ada sebagian trip report, mungkin hanya itu 6 ringkasan untuk kegiatan untuk mengisi waktu luang teman-teman di rumah supaya tidak bosan. Karena saya sendiri pun suka merasa bosan. Soalnya kenapa? 2 minggu di rumah ditambah tugas yang cukup lumayan sih bagi saya, itu membuat saya merasa bosan, jenuh ya, nggak bisa kemana-mana, apalagi sudah nggak bisa hunting. Soalnya kan situasinya belum memungkinkan ya. Mungkin bisa dicoba 6 cara tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, mungkin hanya itu beberapa tips dari saya. Kalau ada kritik ataupun saran bisa ditaruh komentar di bawah ya. Terus bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan mensubscribe channel saya supaya tidak ketinggalan video dari saya. Karena subscribe itu gratis, nggak bayar kok, tenang aja. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Bila mana dalam menyampaikan tadi banyak terjadi kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman semua ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.